Nah, berarti kalau misalkan di sini saya ngambil kesimpulan pribadi sih kayaknya bener sih dari penjelasan Om Didik itu tadi pun juga sama pengalaman yang udah kita alamin kemarin ini, hampir dari semua model bisnis itu sangat bisa digunakan untuk menggunakan SEO gitu ya. Cuman pertanyaannya sulit atau mudah, cepat atau lambat? Benar. Nah, ya kalau misalnya sulit tergantung kata kunci ya. Ada yang sulit, ada yang sedang, ada yang rendah, ada yang emang kata kunci kalau kalau saya Om, kalau saya riset sendiri ada dua Om. Ada Hmm, riset secara online, ada riset secara offline. Nah, hmm, riset secara online itu kan kita nanti ada kata kunci berat, ya kata kunci ringan, kata kunci sedang, long tail, short tail gitu kan. Kata kunci suggest dengan spasi, tanpa spasi, Google Keyword Planner, kemudian KW Vendor, Keyword Revealer gitu kan. Dari hmm, Ahref juga ada. Itu semua kata kunci itu kita kumpulkan, akhirnya kita cari mana kata kunci berat, kita kumpulkan ini yang berat. Yang sedang kita kumpulkan ini yang sedang. Yang ringan ini kita kumpulkan yang ringan. Yang golden keyword ini kita kumpulkan yang golden keyword. Akhirnya kita tahu, oh kata kunci golden keyword udah halaman satu semua nih. Oke, yang ringan udah halaman satu semua nih. Siap. Oh, yang sedang masih ada terlempar-lempar, ada yang halaman 3, halaman 2. Itu kan menjadi PR kita untuk bermain di wilayah SEO. Akhirnya hmm, kita punya timnya tolong yang sedang ini di halaman satu kan ya buat strategi seperti ini. Yang berat hmm. itu juga terlempar-lempar, ada yang terlempar halaman 15, halaman 14, jadi macam-macam. Nah, tapi dari situ kita jadi belajar, Om. Apalagi website kita ini kan beda-beda ya kekuatannya ya, authority-nya ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang. Jadi kita bertarung juga akan lebih memilih yang kalau saya yang sedang sama yang ringan. Itu yang pertama. Yang kedua Hmm, saya ada riset namanya riset offline, Om. Nah, riset offline hmm, ini adalah riset yang saya bangun ya, saya lihat nih misalnya kayak jualan rumah lah, Om. Ya. Jualan rumah ini sendiri, Om. Ini kalau kita mau berpikir ya wilayah orang-orang kalau bermain di wilayah jualan rumah gitu. Nah, jualan rumah atau hotel atau apalah gitu. Misalnya hotel lah. Nah, kebetulan saya pernah dulu bahas tentang hotel di Surabaya gitu. Ada yang disebut dengan kata kunci ya kita tahu ada kata kunci long tail ya, kata kunci panjang, ada kata kunci pendek, tapi ya, mereka melupakan istilahnya kata kunci yang berdasarkan fasilitas misalnya. Ya, kata iya, kunci iya, iya. berdasarkan Om, fasilitas. Ya, izin apa sambil itu kata? kopi ya, sambil. Iya, monggo monggo. Misalnya fasilitasnya apa? Saya bilang ada kolam renangnya enggak? Ada. Nah, itu kan jadikan sebuah kata kunci. Tapi orang tidak berpikir ke sana, ya. Iya, Fasilitasnya iya, ada iya. balkonnya enggak? Ada balkonnya. Akhirnya itu. Nah, ini kata kunci ini akhirnya terhilang begitu saja karena apa? Karena terlalu fokus di kata kunci ini. Nah, lalu kata kuncinya Betul. selama ini, Mas Betul. Didi, kami tuh bertahun-tahun nembak kata kunci Hotel Surabaya, udah. Jadi 4 tahun mereka membangun SEO, cuma nembak kata kunci Hotel Surabaya. Dan itu pun terlempar di halaman 7, halaman 8 gitu kan. Sampai sekarang juga nggak halaman satu, emang berat banget. Halaman satu dikuasai oleh uh, Google Website Ads. raksasa ya. Oh, Google Ads. Oh, pasti itu mah. Iklan Google semua Ads pasti. isinya kan begitu. Iya, Ya iya, jadi iya, gimana? iya. Kalau emang berat banget, ya sudah jangan main SEO, udah iklankan aja udah. Tapi saya bilang jangan lupakan ya kata kunci ini saya bilang. Jangan lupakan kata kunci berdasarkan peluang, berdasarkan fasilitas. Jangan lupa kata kunci berdasarkan dekat. Makanya ini kata kunci yang disebut dengan abadi. Iya, iya, iya. Dekat apa? Akhirnya mereka kebuka tuh pikiran. Iya ya, orang juga ngetik loh Hotel Surabaya dekat bandara. Saya bilang dekat bandara enggak? Iya, kami dekat bandara. Tapi kenapa Kenapa tidak nggak DT dengan kata kunci dimanfaatkan tersebut gitu ya? gitu? Nah, Iya, iya iya, Mas, iya. Oh, kami tuh itu terlalu fokus Hotel Surabaya. Itu aja Mas di kepala kami Hotel Surabaya. Sudah 4 tahun main SEO Hotel Surabaya. itu itu slide boleh dibagi nggak kira-kira? Boleh, boleh. Kalau Om Oke, Fian mah buat gratis teman-teman. Mas, santai. Enggak, ini buat teman-teman yang Oh, nonton untuk boleh dibagi. teman-teman ya, boleh, boleh. Boleh dibagi nih. Nah, Boleh, syaratnya boleh. syaratnya nanti buat teman-teman yang pingin dibagi slide slide itu keren kayaknya tuh. Ada kata kunci abadi, kata kunci berdasarkan fasilitas, kata kunci berdasarkan kebutuhan, apa segala macamnya. Wah, itu keren tuh. Nanti di bagian akhir video akan dikasih tahu bagaimana caranya mendapatkan slide SEO dari Om Didik Arwinsyah. Sekedar informasi aja, Om Didik Arwinsyah ini sebenarnya
praktisi ya, muridnya itu udah banyak. Itu kalau di kantornya itu orangnya rame banget, ngehandle klien banyak ya Om ya. Dan Om Didik ini juga buka kelas privat. Saya sempat buka beberapa kata kunci di Google tuh ketemunya tuh didikarwinsyah.com. Wow, nongol nih orang nih. Nah, jadi artinya ilmunya bukan kaleng-kaleng. Jadi kalau seandainya teman-teman butuh slide-nya dikasih gratis, nanti di bagian akhir webinar dikasih tahu caranya ya. Jadi Ya. kalau dan juga nanti teman-teman boleh nanya apapun yang teman-teman mau tanyakan, nanti silahkan diketik dulu aja, nanti akan dijawab. Dan nanti saya mau minta contoh nih sama Om Didik nih. Beberapa boleh ya Om ya. Misalkan nih, Boleh, boleh. kalau seandainya kita mau menaikkan pencarian untuk produk yang kita jual untuk toko online, bisa dikasih contoh enggak? Apa saja sih yang harus kita lakukan tahap-tahapannya supaya katakanlah saya ngejual apa ya? Ngejual ini deh, stand mic. Stand mic ini kan kalau misalkan kita cari di Google itu kan yang nongol kan marketplace tuh. Ya, seenggak-enggaknya di urutan ke-8 nongol punya kita lah yang bukan marketplace gitu. Nah, apa saja yang harus kita siapkan? Itu misalkan untuk produk toko online ataupun produk jasa. Nanti dikasih contoh ya Om ya. Nah, Oke, ini oke, siap. kayaknya Om Didik udah buka-buka slide. Apakah Om Didik ada rencana mau ngejelasin mulai dari awal sampai akhir kah itu slide-nya? Boleh, boleh Om. Silakan. Saya ngikut aja. Oke, siap. Jadi boleh deh Om Didik kalau misalkan mau ngejelasin berdasarkan slide-nya mumpung udah kebuka kan. Sok atau waktu dan tempat kita persilahkan. Saya ngomong dulu di bawah Om ya, Om ngomong sendiri aja Om. Iya, iya, oke, oke. Baik, Oke, teman-teman sekalian ya, apa namanya? Kalau saya ya berbicara tentang SEO, saya selalu bilang tentang pahami dulu maunya Google. Ya, pahami dulu maunya Google. Kita nggak boleh maunya kita, itu benar. Mas Didi, jangan jangan ngomong sembarangan dong, harus sesuai riset. Ya iya dong, nggak mungkin saya ngomong sembarangan. Harus sesuai dengan riset. Ya, tapi ingat ya, riset ini saya pengen tekankan kepada teman-teman sekalian yang bermain di wilayah SEO, terutama kalau kita bermain di dua tempat nih. Pertama adalah yang disebut dengan konten yang berhubungan tentang viral. Konten viral itu datanya akan muncul setelah udah keluar viralnya, betul nggak? Misalnya contoh nih, ya misalnya bulan Ramadan, apa namanya, data bulan Ramadan 2021 itu akan keluar Lebaran. Maka kita nggak mungkin kita cari data Ramadan tahun 2021 itu sekarang. Kalau secara data nggak akan keluar tuh. Maka gimana? Kita bisa lihat risetnya dari mana? Ramadan 2020. Ya, kita lihat dari Ramadan 2020 biasanya polanya akan berulang. Itu yang pertama. Ya. Nah, polanya seperti apa? Ini teman-teman yang bermain di wilayah SEO, aduh Mas berat, Mas Didik, kata kuncinya berat, kata kuncinya ini, saya tidak bisa muncul di halaman 1. Dikuasai semua marketplace. Nah, ingat, kalau kita bermain di wilayah tahun 2021, berarti kita bisa nembak tuh kata kunci yang ada 2021. Ya, maka kata kunci 2021 ini akan viral dengan sendirinya, akan menjadi data dengan sendirinya, ya, sampai 2021 selesai. Maka kalau nanti teman-teman pengen lihat data 2021, 2022 bahkan nongol. Maka gimana? Kalimat munculnya 2021 kita munculkan di dalam kata kunci tersebut. Ya misalnya berhubungan tentang informasi misalnya. Saya tulis itu, cara mencari view YouTube 2021. Ya, saya tambahkan 2021 kenapa? Karena biar masuk di wilayah konten viral 2021. Loh kan datanya belum muncul Mas Didik, view-nya volume pencariannya kan belum ada, nanti akan muncul 2022. Saya bilang begitu. Ya, makanya harus pahami dulu maunya Google. Yang pertama teman-teman ya, ada yang disebut dengan konten viral. Yang kedua, nah teman-teman ada yang disebut dengan konten ya yang emang sudah ada datanya. Kita bisa ngikutin alurnya dari sana. Dari mana? Google Trend. Kita lihat trennya apa. Kita lihat dari mana lagi? Dari Google Suggest. Kita lihat suggest-nya apa. Nah, suggest ini apa sih maksudnya? Suggest ini adalah yang disebut dengan kebutuhan pasar. Kalau kebutuhan pasar itu artinya apa? Secara umum berarti ada yang mencari. Secara umum, ya kita nggak melihat dulu nih. Ya kita juga nanti akan data melihat berapa volume pencariannya, berapa all-in title-nya. Nanti kita bagi kira-kira kalau mesti di bawah 1 masuklah disebut dengan golden keyword dan lain sebagainya. Ya, tapi ingat nanti ada yang disebut dengan kata kunci yang disebut dengan kemungkinan terjadi. Maka kalau kita kelamaan mikir dalam hal bermain SEO, maka kita akan kalah di sana. Makanya saya juga kalau misalnya bercerita tentang gimana cara menembak kata kunci yang sangat berat sekali, saya akan selalu jawab, kalau emang berat banget dan diisi semua Google Ads,
iklan semua isinya, maka saya akan menjawab tinggalkan aja udah. Tugas kita apa? Cari peluang yang lain, celah-celah yang lain gitu. Ya. Cari celah-celah yang lain, peluang yang lain. Nah, baik, kita lihat di sini teman-teman sekalian, yaitu disebut dengan riset ya. Nah, kita akan kembali sebut dengan riset. Ada yang disebut dengan short tail keyword, ada yang disebut dengan long tail keyword, ada yang disebut dengan keyword abadi, keyword musiman dan lain sebagainya. Ya. Short tail keyword itu apa? Nah, ini kata kunci yang pendek. Kalau saya bilangnya 2 sampai dengan 3 kata kunci. Tahu dulu nih mindsetnya, biar kita nggak sembarangan nembak kata kunci gitu. Ya, kalau 2 sampai 3 kata kunci berarti masuk kata kunci apa? Ada 2. Bisa jadi kata kunci yang berat, bisa jadi kata kunci yang sedang. Yang ringan ada, sangat kecil sekali, bahkan tidak mungkin 2 kata itu ringan, jarang banget. Secara umum apa? Secara umum berat atau sedang. Ya, secara umum berat atau sedang. Nah, berikutnya apa? Berikutnya ada disebut dengan long tail keyword ya. Kalau teman-teman lihat di sini ya, di slide saya yang di sini. Nah, ya, short tail keyword itu 2 sampai 3 kata, long tail keyword itu adalah kata kunci yang panjang. Selebihnya 3 kata ke atas atau 4 kata ke atas. 4 kata sampai dengan 8 kata kalau saya bilang. Ya. Kalau teman-teman ketik di Google ya, ketik kata demi kata, huruf demi huruf, muncullah suggest. Kasih spasi suggest. Secara umum semakin ke bawah, kemungkinan besar semakin lebih rendah persaingannya dibandingkan semakin ke atas. Secara umum. Tapi belum tentu semuanya, tapi secara umum. Ya, takutnya teman-teman takut menyimpulkan. Salah Artinya kaprah. kalau semakin ke bawah, kita bisa tahu, oh ini kata kunci saya bisa jadi ini nih, kita tembak dulu yang bawah menang enggak. Kalau enggak menang, ya kita tembak kata kunci yang suggest-nya lagi. Ya, sampai menang baru kita ambil yang atasnya, menang baru kita ambil atasnya, baru menang kita ambil atasnya. Kenapa seperti itu? Ingat nih, di dalam dunia SEO Google, Google akan menganggap website tersebut bagus kalau website tersebut sering muncul di halaman 1. Itu disebut dengan reputasi SEO. Reputasi sebuah website. Ya. Maka gimana cara website mendapatkan reputasi di dalam pandangan Google itu? Ya salah satunya kita harus muncul di halaman 1 di setiap keyword-keyword yang ringan-ringan dulu. Ya. Maksudnya ringan di sini tetap ada pencariannya, tetap ada kebutuhan pasar, ya tidak sembarangan ya teman-teman ya. Oke. Nah, long tail keyword itu seperti apa? Ya seperti ini, panjang tuh. Ya, jadi nggak bisa kita kalaupun panjang, kalau emang ada pasarnya, kenapa nggak kenapa teman-teman tidak mengambil kata kunci tersebut gitu. Contohnya ya, kemarin ada klien saya nembak kata kunci jual rumah yang ada kolam berenangnya harga di bawah 200 juta. Buset, panjang juga itu. Panjang. Tapi ada kebutuhan pasarnya, Om. Dan Iya, itu iya, tidak iya. kepikiran sama kompetitor. Kompetitor fokusnya apa? Rumah dijual di Jogja itu aja. Padahal saya tanya, Iya, Bapak jual rumahnya di mana? Saya jual rumahnya di Wates. Padahal Wates itu bukan Jogja loh, Kulon Progo. iya, iya, iya. Ya, artinya apa? Artinya kalau emang Bapak jualannya di Kulon Progo, kenapa nggak tembak wilayah Kulon Progo? Kenapa kalau emang jualannya di Wates, rumahnya di Wates, kenapa nggak tembak Wates? Saya mau Harganya nanya, berapa? Harganya di bawah 400 juta. Kenapa itu tidak dijadikan kata kunci? Padahal itu nanti kalau diketik di Google, ada tuh harga di bawah 400 juta gitu.